Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, kali ini Bu Septi akan melanjutkan untuk pembahasan indikator materi ujian matematika. Nah, kali ini Bu Septi akan melanjutkan untuk indikator 10. Kita lanjut untuk indikator ke-10. Kalau indikator 8 dan 9 tadi tentang bilangan pangkat 2 dan pangkat 3. Nah, kalau indikator 10 ini tentang akar, yaitu tentang akar pangkat 2 dulu. Menghitung operasi bilangan suatu bilangan akar, yaitu akar pangkat 2. Untuk mencari akar pangkat 2, maka anak-anak wajib menghafal dulu yang namanya bilangan kuadrat dasar. Nah, apa itu bilangan kuadrat dasar? Bilangan kuadrat dasar adalah mulai dari 1 pangkat 2 sampai 10 pangkat 2. Hasilnya berapa anak-anak harus hafal dulu ini. 1 pangkat 2 berarti 1 kali 1 hasilnya 1. 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2 4. 3 pangkat 2 3 kali 3 9. 4 pangkat 2 berarti 4 kali 4 16. 5 pangkat 2 5 kali 5 25. 6 pangkat 2 berarti 6 kali 6 36. 7 pangkat 2 berarti 7 kali 7 49. 8 pangkat 2 8 kali 8 64. 9 pangkat 2 berarti 9 kali 9 81. Dan terakhir 10 pangkat 2 berarti 10 kali 10 hasilnya 100. Nah, ini bilangan kuadrat dasar ini anak-anak wajib hafal ini ya. Karena kalau anak-anak tidak hafal ini tidak akan bisa mengerjakan soal tentang akar pangkat 2. Kenapa harus hafal? Karena besok kalau anak-anak ujian tidak mungkin melihat catatan, jadi ini wajib hafal. Langsung saja ke contoh soal untuk nomor 1. Nah, untuk nomor 1 ini kita diminta untuk mencari akar pangkat 2. Ini ya, kalau di sini tidak ada tulisannya 2, tidak ada tulisannya apa-apa di sini, berarti ini akar pangkat 2. Akar pangkat 2 dari 729. Nah, langkahnya coba anak-anak perhatikan. Langkah pertama yaitu kita hitung 2 angka dari belakang. 1 2. Nah, setelah 2 angka dari belakang ini di sini kita garis di sini. Ya, kita hitung 1 2 garis. Ya, kemudian kalau sudah kita tentukan satuannya dulu. Untuk hasilnya itu satuannya berapa? Caranya kita lihat di sini angka yang paling belakang. Angka yang paling belakang di sini adalah 9. Nah, kita lihat di sini bilangan kuadrat dasar mana yang satuannya ini sama dengan ini, sama dengan 9. Yang satuannya 9 di sini adalah ini ya, ini 9 ini, dan nah ini masih ada ini juga satuannya 9. Jadi ada 2. Nah, untuk 9 adalah bilangan kuadrat dasar dari 3. Karena 9 itu kan 3 pangkat 2. Jadi 9 adalah bilangan kuadrat dari 3. Nah, kita tulis 3-nya di sini, 3. Kemudian yang satunya lagi nih tadi 49. 49 bilangan kuadrat dari 7. Karena 49 kan 7 pangkat 2, jadi bilangan kuadrat dari 7. Nah, 7-nya ini yang kita tulis di sini. Berarti nanti untuk nomor 1 ini kemungkinan satuannya kalau tidak 3 berarti 7. Masih ada 2 kemungkinan. Nah, kalau sudah kita tentukan satuannya, sekarang kita tentukan puluhannya. Puluhannya dengan menggunakan yang ini, angka yang ada di depan garis. Angka yang ada di depan garis di sini 7. Nah, kita cari lagi di sini di bilangan kuadrat dasar ini. Jadi yang belakangnya yang dilihat 7 ini terletak di mana? Di antara berapa? 7 terletak di sini, terletak di antara 4 dan 9. Di sini 7. Nah, 7-nya ada di sini di antara 4 dan 9. Nah, yang kita ini 7 ya, angka 7. Yang kita ambil ini yang di atasnya. Jadi yang ini yang di atasnya 7. 4 ya, jangan yang 9 tapi yang 4. 4 ini bilangan kuadrat dasar dari berapa? 4 bilangan kuadrat dasar dari
2 ya, 2 karena 4 itu 2 pangkat 2. Nah, sekarang 2-nya di sini kita tulis di sini 2. Ya, kita lingkari dulu ini 2. Berarti nanti puluhannya pasti 2. Nah, sekarang satuannya sekarang berarti yang betul yang 3 atau yang 7. Nah, caranya untuk menentukan berapa satuannya, 2-nya ini puluhannya tadi kita kalikan dengan bilangan setelahnya. Setelah 2 itu berapa? Setelah 2 kan 3, berarti 2 kita kali 3. 2 kali 3 berapa hasilnya? 2 kali 3 di sini hasilnya adalah 6. 2 kali 3 hasilnya 6. Nah, kita lihat di sini tadi yang di depan garis itu kan 7. 7 itu lebih besar atau lebih kecil dari 6. Nah, 7 itu kan lebih besar dari 6. Nilainya lebih besar dari 6. Karena 7 ini lebih besar dari 6, berarti di sini satuannya juga kita cari yang lebih besar ya. Kalau ini tadi saya ulangi, 7 lebih besar dari 6, berarti satuannya di sini juga kita cari mana yang lebih besar. Yang lebih besar itu 3 atau 7. 3 dengan 7 yang lebih besar adalah 7. Kita lingkari. Nah, berarti sudah ketemu sekarang akar dari 729 adalah 27. Nah, di sini ketemu hasilnya 27. Seperti itu caranya. Cara untuk mencari bilangan akar pangkat 2. Nah, sekarang lanjut nomor 2. Nah, masih mencari bilangan akar pangkat 2. Akar pangkat 2 dari 1156. Sama ya langkahnya. Yang pertama yaitu kita hitung 2 angka dari belakang, 1, 2, garis. Ya, pokoknya ngitungnya 2 seperti ini tadi, 1, 2 garis. 1, 2 garis. Nah, kemudian kita tentukan satuannya sama dengan menggunakan ini angka yang paling belakang, 6. Kita cari mana bilangan kuadrat dasar yang satuannya adalah 6. Kita cari mana yang satuannya 6. Nah, ini 6, 16. 16 adalah bilangan kuadrat dasar dari 4. Berarti sini kemungkinan pertama satuannya 4. Apakah ada lagi selain 16? Nah, ada ini 36. Jadi yang kita cari yang belakangnya itu angka 6 ya, 36. 36 bilangan kuadrat dasar dari 6. Berarti kemungkinan kedua adalah satuannya 6. Apakah ada lagi yang satuannya 6 selain 16 dan 36? Sudah tidak ada lagi ya. Berarti nanti untuk nomor 2 ini kemungkinan satuannya adalah 4 atau 6. Kemudian kita cari puluhannya. Sama puluhannya dengan menggunakan ini angka yang ada di depan garis. Berapa? 11 ini ya. 11. Nah, kita cari 11 ini terletak di antara bilangan kuadrat dasar berapa? 11 itu letaknya di sini 11. 11 itu terletak di antara 9 dan 16. Di tengah-tengahnya 9 dan 16. Berarti sama seperti yang tadi, yang kita ambil adalah yang di atasnya, jangan yang di bawahnya. Ya, berarti 9-nya ini. 9 bilangan kuadrat dasar dari berapa? 3. Berarti puluhannya adalah 3. Puluhannya 3. Dah, ketemu puluhannya. Nah, sekarang kita tentukan satuannya yang betul yang mana, 4 atau 6. Caranya sama seperti nomor 1 tadi. Nomor 1 tadi puluhannya 2, kita kali 3 karena setelah 2 adalah 3. Nah, ini setelah 3 itu berapa? Setelah 3 adalah 4. Berarti 3 kita kali 4. Berapa 3 kali 4? Hasilnya 12. Nah, kita lihat di sini yang di depan garis tadi 11. 11 itu nilainya lebih kecil atau lebih besar dari 12? 11 itu nilainya lebih kecil dari 12. Karena ini lebih kecil, berarti ini juga kita cari mana yang nilainya lebih kecil. Yang lebih kecil itu 4 atau 6. Yang lebih kecil adalah 4. Nah, berarti satuannya adalah 4. Berarti akar pangkat 2 dari 1156 adalah 34. Nah, ini tadi
cara untuk mencari akar pangkat 2. Ini masih cara untuk mencari akarnya dulu, nomor 1 dan nomor 2 ini. Nah, sekarang untuk contoh nomor 3, nah ini sudah masuk ke soal yang sebenarnya nanti seperti ini. Jadi tidak hanya seperti ini, tapi sudah ada kali baginya seperti ini. Contoh soal nomor 3. Akar pangkat 2 dari 4096 dikurangi akar pangkat 2 dari 2304 dibagi akar pangkat 2 dari 256. Nah, ini tidak ada yang dikurung. Ini cara mengerjakannya masih menggunakan tangga yang kurung kali bagi tambah kurang itu ya, seperti yang depannya ini tadi, ini masih tetap kita gunakan. Nah, karena tidak ada yang dikurung, nah berarti ini masing-masing harus kita cari akar pangkat 2 nya dulu. Kita mulai dari depan. Akar pangkat 2 dari 4096. Sama caranya seperti yang nomor 1 dan nomor 2 tadi. Kita hitung 2 angka dari belakang, 1, 2, garis. Nah, kemudian kita cari yang satuannya 6. Yang satuannya 6 di sini adalah ini tadi 16. 16 bilangan kuadrat dasar dari 4. Berarti satuannya kemungkinan pertama 4. Kemudian selain 16, yang satuannya 6 adalah 36. 36 bilangan kuadrat dasar dari 6. Berarti kemungkinan kedua di sini 6. Jadi satuannya kalau tidak 4 berarti 6. Kemudian ini puluhannya kita cari dengan angka yang ada di depan garis 40. Ini titiknya tidak usah diperhatikan ya, kita sambung ini 40. Nah, 40 itu terletak di antara bilangan kuadrat dasar berapa? 40 kan letaknya di sini, 40. 40 letaknya di sini. Di antara 36 dan 49. Nah, yang kita ambil adalah yang di atasnya. 36 ini bilangan kuadrat dasar dari 6 pangkat 2. Berarti puluhannya adalah yang kita pakai 6. Nah, berarti ini puluhannya 6. Kita lingkari dulu puluhannya. Kemudian 6 kita kalikan dengan bilangan setelahnya. Setelah 6 adalah 7. Berarti 6 kali 7 itu berapa? 42. Nah, kemudian kita lihat di sini yang tadi kita lingkari 40 itu bilangannya lebih kecil atau lebih besar dari 42. Nah, karena 40 ini bilangan yang lebih kecil dari 42, berarti ini juga kita ambil yang nilainya lebih kecil. 4 dan 6 yang lebih kecil adalah 4. Nah, berarti yang ini 4096 ini akarnya adalah 64. Ya, 64 kita tulis di sini saja 64. Kemudian ini ada tanda kurang, berarti sini juga kurang. Kemudian akar pangkat 2 dari 2304, caranya sama. Kita hitung 2 angka dari belakang, 1, 2, garis. Nah, kemudian kita lihat bilangan kuadrat dasar berapa? Yang satuannya adalah 4. Kita lihat di sini yang satuannya adalah 4. Nah, ini 4. 4 bilangan kuadrat dasar dari 2 pangkat 2. Berarti ini kemungkinan pertama satuannya 2. Ya. Mana lagi yang belakangnya ya, jangan yang depannya. Ini 49 ini tidak ya, karena ini 4-nya di depan. Kita cari yang angka belakangnya itu 4. Ada lagi, nah ini 4, 64. 64 dengan kuadrat dasar dari 8 pangkat 2. Berarti kemungkinan kedua adalah 8. Berarti satuannya kemungkinannya kalau tidak 2 adalah 8. Kemudian kita tentukan puluhannya. Kita gunakan dengan angka yang ada di depan garis 23. Nah, kita cari 23 ini terletak di antara bilangan kuadrat dasar berapa? 23 ini letaknya di sini 23.
di antara 16 dan 25. Nah, kita ambil yang di atasnya 16. 16 ini bilangan kuadrat dasar dari 4 pangkat 2. Berarti puluhannya adalah 4 yang kita pakai. Puluhannya 4. Nah, sudah ketemu puluhannya, kemudian sama 4 kita kalikan dengan bilangan setelahnya. Setelah 4 adalah 5. 4 kali 5. Berapa 4 kali 5? 4 kali 5 hasilnya adalah 20. Nah, kalau sudah, ini kita lihat yang di lingkaran tadi 23. 23 lebih besar atau lebih kecil dari 20. 23 ini nilainya lebih besar, berarti di sini yang kita ambil juga angka yang lebih besar. 2 dengan 8 nilainya lebih besar 8. Nah, berarti ini yang kita pakai. Berarti akar pangkat 2 dari 2304 adalah 48. Nah, kita tulis di sini 48. 48. Kemudian lanjut ya, ini tadi ini hasilnya ini kurang, ditulis kurang, ini hasilnya 48, kemudian di sini ada tanda bagi, baginya ditulis di sini. Nah, kalau sudah, ini kita cari akar pangkat 2 lagi dari 256, caranya sama. Kita hitung 1, 2 garis. Nah, kemudian kita cari yang satuannya 6, yang satuannya 6 sama ya, ini tadi sudah beberapa kali yang satuannya 6, yaitu ini 16, ini dari 4, berarti kemungkinan pertama 4, atau ini 36, ini dari 6, 4 atau 6. Kemudian puluhannya kita cari ini ya, 2 ini terletak di antara berapa? 2 terletak di antara 1 dan 4 di sini, 2. Nah, yang kita ambil adalah yang di atasnya, berarti 1. 1 bilangan kuadrat dasar dari 1, berarti puluhannya adalah 1. Kita tulis di sini 1. Kemudian 1 kita kalikan dengan angka setelahnya, dengan bilangan setelahnya. 1 dikali 2. 1 dikali 2 adalah 2. Nah, kebetulan ini ya, kita perhatikan 2, ini juga 2. Sama-sama 2. Nah, bagaimana kalau sama seperti ini? Nah, kalau sama berarti kita cari, kita ambil, yang kita ambil adalah yang lebih besar ya. Jadi saya ulangi. Ini tadi yang di depan garis bilangannya 2, angkanya 2. Kemudian ini 1 kali 2 ini juga 2, sama-sama 2. Kalau ini sama, berarti yang kita ambil ini satuannya adalah yang lebih besar. 4 dengan 6 yang lebih besar adalah 6. Berarti ini yang kita ambil, 16. Bukan yang 4 tapi yang 16 ya. Jadi yang lebih besar. Kita tulis di sini 16. Nah, ini sudah ketemu semua akar pangkat 2-nya. Kalau sudah ketemu akar pangkat 2-nya, kemudian baru kita kerjakan. Ingat, jangan langsung dikerjakan dari depan. Kita perhatikan di sini ada operasi hitung apa saja. Yang depan di sini kurang, sedangkan yang belakang adalah bagi. Kurang dengan bagi, mana yang tingkatannya lebih besar? Mana yang tingkatannya lebih tinggi? Yang tingkatannya lebih tinggi adalah yang bagi. Berarti yang bagi harus kita kerjakan dulu ini. 48 dibagi 16. Berapa hasilnya? 48 dibagi 16 hasilnya adalah 3. Kalau sudah, pembagiannya baru pengurangannya. 64 kurangi 3. 64 kurangi 3 hasilnya 61. Berarti ini hasilnya adalah 61. Nah, untuk soal nomor 3 selesai. Lanjut soal nomor 4. Untuk nomor 4 di sini perhatikan ya, di sini ada yang dikurung. Karena di sini ada yang dikurung, berarti jangan langsung dicari akarnya, tetapi yang dikurung ini kita kerjakan dulu, kita cari dulu.
Berarti ini kita kurangkan dulu. 5.440 dikurangi 2.304, hasilnya adalah 3.136. Ini hasil pengurangannya. Jangan lupa ini ada akarnya, berarti kita akar juga. Kurangi akar pangkat 2 dari 576 kali akar pangkat 2 dari 4. Nah, seperti ini. Kalau sudah, langkah selanjutnya yaitu sama seperti yang nomor 3, masing-masing kita cari akarnya dulu. Akar dari ini berapa, akar dari ini berapa, akar dari ini berapa. Nah, kalau sudah, kemudian kalau sudah ketemu akarnya semua, jangan lupa, jangan langsung dikerjakan dari depan, tetapi di sini perhatikan, di sini yang depan kurang, yang belakang kali. Berarti yang harus dikerjakan adalah yang perkalian dulu, setelah dikali baru pengurangan. Nah, ini tadi penjelasan untuk cara mengerjakan akar pangkat 2 ya. Pokoknya pesan Bu Septi ketika mengerjakan matematika yaitu harus teliti ya, teliti dalam menulis soal dan juga teliti dalam menghitung. Sekian dari Bu Septi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.